بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi, syadidil iqabilit taul. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Sadaqallahul Azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini melainkan memuja dan memuji syukur atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Lebih-lebih Allah memberikan satu kitab tuntunan yang sangat mulia, berguna bagi pedoman dalam kehidupan kita di dunia dan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat, yaitu kitab Al-Quranul Karim yang selalu kita kaji dan kita baca serta kita pahami. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada ayat 114 dari suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi manusia menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya, wa sa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya. Saudara sekalian, ulama menyebutkan kalau ayat ini diawali dengan sebuah pertanyaan, siapa yang lebih dolim, siapa yang lebih aniaya daripada orang yang menghalangi manusia menuju masjid-masjid Allah. Itu maksudnya tidak ada yang lebih dolim, tidak ada yang lebih aniaya, melainkan orang yang mencegah manusia menuju masjid-masjid Allah untuk beribadah dan untuk berzikir di dalamnya, dan berusaha untuk merobohkan masjid tersebut. Saudara sekalian, para ulama mufassir, ulama ahli tafsir, walaupun ada sedikit perbedaan dalam menafsirkannya, namun semuanya itu memiliki kesamaan di dalam tujuan dan maksudnya. Abdullah bin Abbas menyebutkan dalam penafsirkan ayat ini, mereka ini adalah orang-orang Nasrani yang melempari kotoran dan najis ke dalam Baitul Maqdis. Ini ada benarnya, sebab dalam ayat ini disebut masajid, masjid-masjid Allah. Atau ada yang menyebutkan bahwa ini adalah Bukhtanasor, Nebukadnezar dengan kawan-kawannya pernah merusak Baitul Maqdis. Dalam bahasa Arab itu Bukhtanasor, atau dalam bahasa yang umum itu Nebukadnezar, ya. Tapi ini juga bisa maksudnya mereka ini adalah orang-orang musyrik dari golongan masyarakat Arab Quraisy yang pernah menghalangi Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika memasuki kota Mekah pada masa perjanjian Hudaibiyah. Jadi ini bisa maksudnya banyak kemungkinan siapa saja, ya. Makanya untuk urusan masjid, rumah Allah, di mana dipakai untuk ibadah dan berzikir pada Allah, jangan menjadi penyebab orang lain itu tidak kerasan di masjid, ya, atau sebuah peristiwa permusuhan antara sesama umat Islam menjadikan orang itu akhirnya tertolak di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala karena ada pertikaian. Ini bisa terjadi. Sehingga di dalam masjid itu orang harus tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga orang itu siapa saja, walaupun dia orang beriman dan orang-orang Islam. Orang sudah mau menuju masjid Allah. Masjid di mana saja berada, masjid kita atau Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Kalau Masjid Aqsa ini kan bukan hanya kita disunahkan sholat yang satu rakaatnya itu seperti 500.000, bukan hanya sholat sunnah saja di situ, tapi wajib, yaitu mengusir penjajahan Zionis Israel yang mengangkangi Masjid Aqsa.
Itu bisa terjadi. Bisa juga umat Islam, ya, entah itu pengurus urusan travel umroh atau urusan bimbingan haji, dia bermain kuota, bisa saja dipermainkan orang sudah kuota nasional, kemudian dia jadikan waiting list, gak jadi berangkat karena ada pejabat yang ingin berhaji secara mendadak. Sehingga yang kuota nasional itu dicoret. Ini bisa maknanya ini. Siapa yang lebih dolim daripada orang yang mencegah manusia menuju masjid Allah, Masjidil Haram. Bisa ini. Termasuk dolim, dosa besar. Ya. Jadi bisa juga kena orang Islam. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini kata Allah, ada ayat-ayat yang lain yang membicarakan tentang celaan atas perbuatan mereka ini, yang sesungguhnya orang-orang beriman sajalah yang mengurusi masjid itu, ya. Allah mengatakan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 17 itu, "Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Kata Allah, tidak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri adalah kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaan atau amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Kata Allah, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari kemudian tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat, dalam ayat ini kita sudah selesai masalah corona. Dulu itu kena ayat ini, ya, menghalang-halangi hamba Allah untuk masuk masjid, masuk kategori ayat ini. Jadi orang tidak boleh jamaah, ya. Itu namanya bukan corona, konora. Konora sholat, konora jamaah, konora pengajian, ya itu. Konora, ya. Ini menghalangi menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu lewat satu peristiwa, yaitu corona itu, ya. Apa saja yang dipakai untuk bisa menghalangi umat Islam. Yang orang mau Jumatan masih mau vaksin dulu, itu, ya. Masuk kategori tidak ada yang lebih aniaya daripada orang yang menghalangi hamba Allah menuju masjid-masjidnya. Terus kata Allah apa? Ayat selanjutnya, ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah tadi kecuali dengan rasa takut pada Allah. Ayat ini bersifat informatif, tetapi maknanya adalah isinya tuntutan yang diarahkan juga kepada kaum muslimin. Jadi supaya kalian umat Islam mampu berbuat terhadap orang-orang yang kufur pada Allah itu. Cegahlah mereka dari memasuki masjid-masjid kalian, ya, kecuali dalam keadaan takut. Nah, ini sekarang ini Islam bisa nggak mencegah orang kafir masuk masjid? Ya, ada yang kebobolan kan? Ini informatif.
Jadi sekarang orang kafir yang nggak kenal wudhu, nggak kenal mandi besar, kepet itu masuk ke masjid, ya dipakai kopiah putih, sorbanan, disambut sama santri, Tola'al badru alaina. Mestinya tunduk kepada umat Islam. Jangan mudah masuki masjid-masjid Allah ini ya. Ini kalau sudah mau rasanya 2024 ya. Sudah sekarang itu kan ada mendadak dangdut. Ada mendadak kadrun. Ya, wis sorbanan. Wis keburu umroh. Ya, nggawe jilbab. Ngurui ngaji, gambare, fotonya gitu ya. Itu hal-hal yang berkenaan juga dengan masjid. Supaya mereka tunduk pada Allah ya. Rasulullah Muhammad SAW dulu ketika tahun 6 Hijrah juga terhalangi. Setelah terusir hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah menetap di Mekah. Setelah 6 Hijrah, Rasulullah Muhammad SAW bermimpi tawaf masuk di Masjidil Haram. Tawaf itu artinya mimpi Rasulullah adalah wahyu seperti para nabi dan rasul yang lain. Mimpi itu dari Allah sebagai wahyu. Rasulullah juga mimpi masuk Masjidil Haram, tawaf. Itu artinya perintah Allah untuk menuju Masjidil Haram, melakukan ibadah diantaranya tawaf. Berangkatlah Rasulullah tahun 6 Hijrah menuju kota Mekah untuk menuju Masjidil Haram untuk tawaf di Ka'bah, tapi terhalang ya dalam sejarah itu 6 Hijrah. Karena Mekah ini yang ada Masjidil Haram dikuasai orang-orang musyrik. Ini nanti membias banyak peristiwanya. Kalau nanti masjid ini jangan sampai dikuasai orang-orang yang sesat, orang-orang musyrik. Nanti masjid ini dibuat tembusan menuju katedral, ya. Ya, di Istiqlal ini. Ya, karena pengurusnya ini nggak bisa menundukkan orang-orang kufur, sehingga dibuat tembusan jadi satu. Katedral dengan Masjid Istiqlal ya. Jadi ini umat Islam selalu direkayasa. Rasulullah berangkat menuju Masjidil Haram, tertahan di daerah Hudaybiyah. Itu peristiwanya, lihat kalau ke sana nanti ketemu Hudaybiyah, itu ada museumnya peninggalan pintu Ka'bah tahun sekian, casingnya Hajar Aswad itu ada di situ ya. Nah, di mana tempat itu dulu Rasulullah singgah sebentar, terjadi perjanjian As-Sulhul Hudaybiyah karena dicegat orang-orang kafir yang menguasai Masjidil Haram. Tidak bisa menuju Mekah. Akhirnya terjadilah perjanjian itu. Di antara isinya, Nabi tidak diperkenankan dengan para sahabat itu untuk masuk ke Masjidil Haram. Dalam perjanjian itu diperbolehkan Amul Mukbil. Amul Mukbil tahun depan. Tahun 7 Hijrah ya. Dan semua sahabat kemudian akhirnya nurut. Batallah Rasulullah untuk mengadakan tawaf atau umroh menuju Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu. Baru tahun 7 Hijrah Rasul berangkat dan berhasil. Itu orang-orang kafir masih menguasai. Ya, menguasai Masjidil Haram, Mekah itu. Karena Rasulullah berhenti dulu di daerah Ajyad. Orang-orang kafir itu mengintip-ngintip dari rumahnya. Nggak akan kuat Muhammad dengan sahabatnya karena sudah jalan dari Madinah menuju
Masjidil Haram itu. Berhenti dulu dari Ajyad. Rupanya ya. Jadi kalau belajar begini tuh, kalau kemudian kita ke sana cari ya. Namanya studi juga ya. Saya mencari tahu Rasul berhenti di daerah Ajyad sebelum masuk ke Mekah itu. Mana saya cari? Ternyata ada. Masih namanya tetap Asyari Jalan Ajyad. Di situ ada rumah sakit Al-Mustasfa Ajyad. Di situ Rasulullah berhenti. Orang-orang kafir itu waktu itu mengintai Nabi dan sahabat. Tidak kuat Muhammad karena sudah jalan dari Madinah menuju Mekah ya. Itu jalan dulu. Kita kan naik bus ya. Naik bus sekitar 6-7 jam ya. Nah, Rasulullah kemudian masuk di Masjidil Haram dan itu jalannya dipercepat 3 putaran Ka'bah untuk menunjukkan kami masih kuat. Nah, gitu. Kemudian jadi sunnah kalau tawaf putaran pertama, kedua dan ketiga itu jalannya dipercepat. Kalau perempuan enggak ya. Nah, itulah Rasulullah berhasil kemudian balik ke Madinah. Ini orang kafir masih berkuasa. Masih ada berhala di situ. Barulah tahun 8 Hijrah Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat itu menaklukkan Mekah yang disebut Fathu Mekah ya. Orang-orang musyrik tunduk patuh. Saat itu sudah nggak boleh orang-orang musyrik mengadakan haji. Karena mereka haji. Tawafnya itu laki-lakinya di siang hari telanjang. Perempuannya di malam hari telanjang. Itu cara hajinya mereka. Sudah tidak diizinkan. Nah, begitu caranya mengatur masjid. Jangan sampai sesat. Ya, dikuasai kembali nih. Mereka itu orang-orang yang musyrik, orang-orang sesat tidak patut ya. Mereka itu memakmurkan masjid, nggak bisa. Harus orang-orang yang soleh, orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrik itu najis akidahnya. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hada." At-Taubah ayat 28. Hai orang-orang beriman, sungguh orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Itu tahun 89 Hijrah. Ya, sudah nggak boleh ada orang-orang itu selain orang-orang Islam yang beriman pada Allah dan Rasulnya itu mengatur masjidnya ya, Masjidil Haram. Ini harus ditaklukkan. Jangan kemudian masjid sudah bagus itu kemudian ditaklukkan oleh kesesatan. Sekarang ini kan mau mencampur aduk ya kegiatan atau ajaran Islam itu kan pernah itu dibuat-buat ya, nanti ada selingkuhan antara Maulud dengan Natal, jadikan satu bersama. Kalau bisa join, kadang ke gereja, kadang ke masjid. Di misa Natal disuarakan adzan. Sudah ada enggak? Ada. Nanti masjid kita dikotori nih. Ini berkenaan dengan urusan masjid ini asal mulanya ya. Rasulullah walaupun sudah terusir ke Madinah, kemudian 8 Hijrah ditaklukkan. Diatur kembali Masjidil Haram. Kita juga demikian. Jangan dikotori masjid kita dengan akidah yang rusak. Nanti umat Islam ikut-ikutan. Tarian Bali di atas sajadah tempat sujudnya umat Islam. Ya. Kemudian kirap salib dengan sholawat. Ya. Masjid dibawa-bawa. Ya. Akhirnya sholawat lagunya ya juga lagu gereja. Lagunya ya Nabi salam alaik jingle bell, jingle bell, jingle bell. Itu kan ya.
Ya dirusak semua. Ini berkenaan dengan kegiatan umat Islam. Jangan sampai kita ditaklukkan. Mestinya kita menaklukkan, mengatur masjid kita, ya. Sudah sekalian, jadi akhirnya ini kata Allah, ya, kabar gembira ini termasuk, ya. Jadi Allah kemudian mengunggulkan Masjidil Haram daripada masjid-masjid yang lain, menghinakan orang-orang musyrik sehingga tidak ada satupun dari mereka itu yang bisa masuk ke Masjidil Haram itu kecuali dalam keadaan takut dan hina. Jadi Allah mewujudkan janjinya ini saat Rasulullah SAW ini menguasai tanah haram, Masjidil Haram. Ini akhirnya tidak boleh ada dua agama di Mekah, harus keluar orang-orang musyrik, ya, harus keluar. Itu caranya, murni nanti Islam. Ini sudah sekian rahmatullah, bentuk kehinaan orang-orang musyrik, ya, di dunia ini setelah melakukan pelanggaran. Kala itu mereka bisa mencegah orang-orang Islam menuju Masjidil Haram. Setelah itu akhirnya mereka ditundukkan. Yaitu mereka akhirnya dihinakan kala dalam perang. Kemudian mereka jadi tawanan, dihinakan di dunia. Kemudian mereka harus bayar jizyah kepada umat Islam. Ya, bayar pajak. Itu dihinakan itu. Walaupun kemudian dilindungi, ya. Jadi kata Allah, lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Bagi mereka itu kehinaan dalam kehidupan dunia dan kelak di akhirat itu termasuk orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat 115, walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah ada wajah Allah. Sungguh Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ayat ini merupakan tasliyah, hiburan untuk Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, di mana pernah diusir orang-orang musyrik dari kota Mekah sehingga hijrah ke Madinah. Dan Rasulullah SAW itu pada asalnya diperintahkan sholat itu kan di Mekah, ya. Karena Isra Mi'raj itu kan memperoleh perintah sholat itu sebelum hijrah. Jadi sudah ada sholat ketika di Mekah sebelum hijrah. Dan Rasulullah SAW walaupun di depan Ka'bah, tapi Rasulullah itu menghadap ke jurusan yaitu Aqsa. Jadi bisa di dua kiblat. Jadi misalnya sholat di Ka'bah, di depannya, di hadapannya Ka'bah, tapi sejurus Masjid Aqsa, ya. Jadi bisa. Nah, setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW tidak bisa menghadap kedua-duanya. Lalu Rasulullah SAW menghadap ketika di Madinah itu, setelah hijrah, Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, di situ ada penghormatan dan toleransi terhadap kiblatnya orang Yahudi, ya. Jadi mereka senang. Tapi Rasulullah dalam hati masih ingin berkiblat yaitu ke Masjidil Haram, yaitu Mekah, Ka'bah, di mana itu didirikan oleh kakek Rasulullah yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu kisahnya, ya. Nah, jadi kalau sudah menjauh dari Masjidil Haram nggak bisa menghadap langsung, tidak apa-apa sebetulnya. Arah timur dan barat itu milik Allah. Kemana saja kamu menghadap, pasti kamu akan
menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam satu peristiwa para sahabat bersama Rasulullah Muhammad SAW keluar dari Mekah. Lalu pada saat mereka hendak melakukan sholat subuh, karena subuhnya Nabi dan sahabat itu situasi masih gelap. Kalau sholat asar situasinya sangat terang. Beda dengan umatnya yang banyak teledor. Kalau subuh sudah terang, kalau asar sudah gelap. Kalau ditanya, mengapa kamu kok sholat subuh sudah terang waktunya? Ya karena kalau asar saya sudah gelap waktunya. Diwala-wali. Nah itu Rasulullah sholat subuh situasi dalam keadaan masih gelap. Rasulullah kemudian berijtihad menghadap ke Ka'bah. Ini sudah keluar dari Mekah ya. Menghadap ke Ka'bah. Begitu selesai sholat dengan para sahabat, itu dilihat ternyata tidak persis menghadap ke Ka'bah ya. Jadi keliru menghadapnya. Setelah terbit matahari diketahui oh ternyata tidak menghadap ke Ka'bah. Itu keliru. Makanya kemudian Nabi SAW ya tidak mengulangi lagi sholat. Tidak apa-apa. Ya. Sudah sah karena tidak tahu. Jadi kalau kita di mana saja tidak tahu kiblat tapi ijtihad dulu. Diusahakan mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mengetahui arah kiblat. Kalau kemudian sudah yakin keliru ya tidak apa-apa ya. Di mana saja kau menghadap, karena timur dan barat itu milik Allah. Kemana saja kau menghadap, di situ ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena begini kan, ini ayat ini nanti masih terusannya perpindahan kiblat. Menurut para ulama, ayat yang pertama kali dinasakh itu perkara kiblat dihapus ya, terus dipindahkan lagi menghadap Ka'bah itu ya, perkara kiblat ini urusan nasakh pertama kali. Jadi ini kalau kita tidak tahu, berusaha terlebih dahulu bagaimana menghadap ke kiblat Ka'bah. Terutama kalau kita di negeri-negeri yang tidak ada Islamnya itu ya, nggak ada masjid. Karena saya mengalami sholat di daerah Hong Kong. Ya di Hong Kong. Ya bingung, nggak ada arah kiblat, orang kafir kabeh. Ya. Kita mungkin tahu dengan ada TV. TV dipetek malah edal. Film porno. Ya. Itu pas di Hong Kong, ini arah kiblat enggak tahu, cuma metek iku tambah keliru kon kiblat ya. Ya sudah berusaha kemana saja. Asalkan kita tetap ibadah pada Allah ya. Karena sesungguhnya kan gini. Kita ini wajah kita ketika sholat tidak bisa menghadap kepada Allah langsung, tidak bisa. Sebab wajah kita ini fisik, Allah itu non fisik, nggak bisa ya. Yang bisa kita menghadap pada Allah itu adalah hati kita. Menghadap Allah. Karena hati ini non fisik, rohani. Ya. Tapi Allah kemudian menunjukkan ada arah menghadap. Yaitu kiblat Ka'bah. Nah, itu semuanya kemudian bisa teratur disiplin menghadap ke Ka'bah. Itu bisa karena wajah kita ini fisik. Ka'bah itu fisik. Itu tidak berarti Allah itu ada dalam Ka'bah, enggak. Arah menghadap, ya. Bukan menyembah Ka'bah, arah menghadap. Jadi saudara sekalian, kalau kita tidak tahu ya kemana saja menghadap, di situ ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah ketika di Madinah itu kiblatnya ketika dialihkan ke Ka'bah itu di arah kiblat Nabi saat itu mengatakan ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah.
arah antara timur dan barat itu kiblat. Jadi kalau orang ini, kalau kita di sini salah, ya, itu posisi Rasulullah ada di Madinah, pantas cocok secara geografi tinjauan hadisnya karena Nabi berada di Madinah. Arah antara timur dan barat itu kiblat. Kalau kita di Indonesia itu arah timur dan barat salah walaupun ada hadisnya. Geografinya nggak tepat. Kita ini ada arah antara utara selatan baru kiblat, ya. Makanya orang keliru kiblat itu ada di barat, ya. Karena posisi kita memang di timur, menghadapnya kiblat itu di barat. Hanya orang-orang Jawa yang dibuang oleh Belanda ke Suriname itu dulu sholat keliru menghadapnya, ya, menghadap ke barat, malah keliru. Akhirnya ada dai ustadz dari Surabaya, dari Indonesia mengajarkan, enggak, keliru, tidak ke barat, Anda ke timur, ya. Arah kiblatnya ke sana, bukan di Indonesia. Dan kita kalau nanti sudah di Mekah tidak usah mencari arah barat. Ada Tretan TV itu. Tretan TV ngerti ya? Ya, itu Bolo Dewi. Itu bawa sajadah ini. Kim lagi ber. Nah, gitu bahasa Inggrisnya gitu. Mana ya arah barat? Nah, sampai enggak usah, Pak. Kalau sudah di depan Ka'bah ini enggak usah cari tempat mana arah barat. Terus ngadep Ka'bah keliling ini, ya. Itu sudah kiblat. Sudah di depan Ka'bah cari arah barat mana? Terus ngadep itu wis Ka'bah, ya. Jadi ini Allah memberikan keringanan, terutama di bidang sholat sunnah, ya. Jadi kalau sudah tahu arah kiblat, misalnya sholat sunnah, ya boleh menghadap kiblat, harus kalau sudah tahu. Nanti kalau sholat itu misalnya di atas kendaraan, dulu onta, sekarang bus atau kereta api, kalau bisa menghadap kiblat. Setelah itu dibawa kemana saja oleh kereta, nggak usah, kiblat melok, nggak usah. Terus saya loh, ya, itu Allah mudahkan. Kemana saja kau menghadap, ya, timur dan barat itu milik Allah. Kemana kau menghadap, di situ ada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini situasi yang darurat dan Rasulullah itu hanya 16 bulan atau 17 bulan menghadap ke Masjid Aqsa. Jadi kita diberikan keringanan. Nabi dalam hati ingin kembali ke kiblat Ka'bah. Nah, ini namanya tasliyah, hiburan untuk Rasulullah. Diperbolehkan. Tapi kalau situasi tidak darurat, maka tetap yaitu menghadap ke syatroh, arah yaitu kiblat Ka'bah. Karena Ka'bah itu kiblatnya orang-orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang-orang penduduk Mekah, ya. Penduduk Mekah ini kiblatnya orang seluruh dunia. Jadi kalau kita nanti di sana, walaupun kita ini dekat Ka'bah, belum tentu persis, ya. Karena Ka'bah itu di bawah, kiblat itu di bawah. Kita menghadap itu belum tentu persis kalau tidak melihatnya. Karena pernah saya itu di dekat tuh Ka'bah itu kelihatan, hanya ketutupan pintu. Ada dinding itu, saya beber sajadah. Terus sholat sunnah. Kata ahlu Mekah, penduduk Mekah, khotok. Salah Anda itu keliru, tidak persis menghadap Ka'bah. Coba lihat. Akhirnya saya diperlihatkan, oh iya, untuk mencong. Padahal Ka'bah di dekat, ya, hanya terhalang dinding. Jadi, apalagi sekarang sudah ada kompas, ya, arah kiblat. Ini keringanan. Jadi kembali ayat ini tidak bisa dipakai, ya, kalau tidak darurat, kemana saja menghadap. Katanya ini nggak perlu kiblat, kemana saja kita menghadap itu pasti bertemu dengan Allah. Akhirnya
Ini orang-orang Syiah membuat kiblat menandingi Ka'bah di daerah Karbala. Persis memang ada Ka'bah di sana. Di kuburan Sayyid Husain. Itu disebut juga haram. Itu haram menuju tanah haram. Kuburannya Sayyid Husain, Karbala. Itu tawaf. Ya, kiblatnya orang-orang Syiah. Itu menyesatkan. Lalu pernah ada membuat kiblat tahun 80. Jadi nggak perlu haji di Mekah, yaitu di Jember tahun 80 ya. Saingan semua. Akhirnya orang-orang Sulawesi mengadakan kiblat juga di bawah bukit bawah Karaeng. Ada kiblat. Dulu pernah itu terjadi ya. Kalau sampai tidak belajar Islam, tidak belajar tafsir Quran ini dari para ulama yang sudah diberikan tafsiran, dijelaskan menurut sumber Quran dan Sunnah Nabi SAW, nanti Anda ditipu orang-orang menyesatkan. Sampean ro gak usah ado-ado haji ke kiblat Ka'bah. Itu loh Mekah Cili Ampel, nah gitu ya kan. Hati-hati karena dijauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Terus innallah, sesungguhnya Allah wasi'un alim. Allah itu luas karunia-Nya dan Allah itu maha mengetahui. Lalu saudara sekalian pada ayat selanjutnya ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Mereka berkata, mereka ini orang-orang kafir, ittakhadallahu waladan. Mereka berkata bahwa ittakhadallahu, Allah itu mengambil walada, anak, ya, anak. Subhanah, maha suci dia Allah. Ini Allah sendiri yang menjelaskan ya. Allah mengabarkan kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW diturunkan ayat ini bahwa orang-orang kafir dari golongan orang Yahudi atau orang-orang Nasrani itu menuduh Allah itu punya anak, mengadopsi anak. Kata Allah Subhanah, maha suci dia Allah sendiri ya. Maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan kata Allah, apa yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah. Kullun lahu qanitun. Semuanya itu tunduk kepada Allah. Jadi tuduhan orang-orang musyrik ini tuduhan orang-orang musyrik Mekah. Allah juga punya anak. Anaknya itu adalah perempuan. Mereka orang-orang musyrik Mekah nggak suka dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan lahir itu dikubur. Tapi menuduh Allah punya anak perempuan di antara para malaikat itu. Ya, itu anak-anak perempuan Allah kata orang-orang musyrik di Mekah. Dan dibantah oleh Allah. Ini berarti ayat ini umum, bisa juga orang-orang musyrik kitabi, yaitu orang-orang Nasrani, ya, orang Nasrani itu kufur atau musyrik. Itu mengatakan Allah itu punya anak. Lihat di dalam atau ayat 30 itu waqalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang Yahudi berkata bahwa Uzair itu anak Tuhan. Waqalatin nasara Isa ibnullah. Orang-orang Kristen mengatakan Allah itu punya anak yaitu Isa al-Masih ya. Allah mengatakan subhanah, maha suci Allah. Apa yang disebut maha suci Allah yang selalu kita zikirin subhanallah ya. Allah itu suci dari memiliki sifat-sifat hamba atau makhluknya. Suci Allah dalam zat. Zat Allah ini tidak ada satupun yang serupa dengannya. Itu maha suci Allah. Yang kedua, suci dalam af'al, dalam perbuatan. Artinya
perbuatan hamba ini tidak ada yang bisa meniru, ya. Hamba tidak bisa meniru Allah. Jadi af'alnya Allah tidak serupa dengan perbuatan manusia. Enggak ada yang bisa meniru perbuatan Allah. Terus yang ketiga, suci. Allah itu suci dalam sifat. Enggak ada yang punya sifat seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna subhanallah, suci dari sifat yang dikotori oleh sifat-sifat manusia. Karena semua ini adalah milik Allah yang ada di langit dan bumi, semua tunduk kepadanya. Bahkan Isa itu adalah hamba Allah. Dan dia keturunan Nabi Yakub. Tidak mungkin cucunya Nabi Yakub lalu dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ya, semuanya ibadah pada Allah. Badi'us samawati wal ard. Allah itu badi. Ini salah satu sifat dari 99 asma Allah. Badi, ya. Indah. Jadi badi itu Allah mencipta langit dan bumi yang belum ada contohnya. Itu namanya badi. Yang kedua, Allah itu mencipta langit dan bumi penuh keindahan. Itu sifat Allah badi. Sehingga maknanya badi, Allah itu pencipta. Pencipta itu langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka satu rumpun ini Allah disebut dengan kalimat ini, satu rumpun dengan badi adalah bid'ah. Belum ada contohnya. Allah itu bid'ah. Dan Allah menciptakan langit dan bumi penuh keindahan. Bid'ah itu juga artinya indah. Makanya kalau orang itu berbuat bid'ah dalam amalan ibadah yang gak pernah dicontohkan Allah dan Rasulnya, gak pernah merasa salah. Karena indah, baik. Nah iya kan, masuk kategori aslinya salah paham dengan bid'ah hasanah. Gitu loh, asal mulanya. Jadi bid'ah itu tidak ada yang hasanah, ya. Bid'ah semua dolalah. Wa idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah itu berkehendak terhadap sesuatu, maka cukuplah Allah mengatakan lahu kepadanya kun fayakun. Jadilah maka jadi. Ini firman Allah tentu ketika dengan kalimat takwin, kalimat penciptaan ini juga melalui proses. Melalui proses dalam kehidupan di dunia ini. Termasuk Nabi Isa alaihissalam itu juga perlu proses. Walaupun itu namanya kalimat Allah. Isa itu kalimat Allah, namanya kalimat takwin. Diciptakan oleh Allah ya dengan kun fayakunnya juga. Saudara sekalian rahmati Allah. Jadi ayat ini didukung bahwa nggak benar Allah itu serupa dengan makhluknya. Karena Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekalian, kita sampai di sini. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo. Monggo. Ayat tadi yang dengan ya nggak ada kaitannya, secara langsung tidak ada, ya. Cuma kalau kaitannya secara tidak langsung dengan orang Yahudi dan Nasrani ada, ya. Memang orang Yahudi dan Nasrani ini dia berupaya untuk merobohkan Masjid Allah. Sampai sebelum Nabi Muhammad lahir itu Raja Abraha yang Kristen itu juga dalam rangka itu menyaingi Masjid Allah, ya. Ka'bah itu banyak dikunjungi sehingga mereka membuat gereja dan ini harus dirobohkan. Ya ada kaitannya secara tidak langsung, ya.
Abraha itu raja Yaman yang beragama Kristen. Tapi kemudian Allah membinasakan dengan itu ya, Toyron Ababil itu. Dan setelah peristiwa itu 81 hari kemudian Rasulullah Muhammad lahir, sehingga hari ini disebut Amul Fil, tahun gajah, kisahnya gitu ya. Jadi ada hubungannya secara tidak langsung dengan provokasi orang Yahudi atau orang Nasrani ya. Saya kira cukup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.